Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah soal UTS pada mata kuliah metode numerik yang diberikan oleh dosenku. Jadi di sini ada soal pertama mengatakan nih, analisalah nilai hampiran dan gelar residu bagi cos X hingga orde ke-6. Nah, kita buat dulu fx-nya sama dengan cos X, lalu kita akan mencari yang pertama, x0-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, di sini ada turunannya nih, seperti penjelasan video sebelumnya. Sini aku langsung jawab aja. Yaitu untuk turunan di sini kan fx ya. Fx-nya kan sama dengan cos x. Lalu untuk turunan pertamanya itu sama dengan min sin. Lalu untuk turunan keduanya itu ada min cos. Lalu turunan ketiga itu kembali lagi nih ke bagian sin X. Nah, untuk ini ketiga ya. Untuk turunan keempat, dia sebenarnya ngikutin aja sih. Dari sin ke cos lagi gitu. Ini sama dengan, cos X. Nah, dari cos X kita lihat nih, kan pasti ke sin lagi ya. Yang turunan kelima itu min sin X. Lalu yang turunan keenam itu adalah min cos X. Gitu teman-teman. Nah, kita langsung masuk untuk ke rumusnya. Di sini ada fx, lalu kita masukin aja ya. Cos x kurang, kita langsung masukin nilainya, itu cos 1 ya, dikali 1. X-nya diganti 1. Kurang, x dikurang 1 per 1 faktorial dikali dengan sin. Pertama kan dari cos ya, cos. Lalu turunan keduanya adalah min sin. Karena kenapa min sin? Karena di sini jadi minus dia, aturan dia plus jadi minus karena di sini min sin gitu. Agak ribet sih. Gak ribet sih sebenarnya, cuman ya saya agak belibet gitu teman-teman ya. Di sini kita buat, di sini kan harusnya pangkat 1, nggak usah ditulis. Di sini x kurang 1 pangkat 2 per 2 faktorial. Di sini apa? Kenapa min lagi? Karena di sini adalah cos, min cos. Ini min cos kali 1 gitu ya. Nah, di sini juga kita lihat nih, setelahnya adalah plus ya. Karena dia sin, nggak ada minusnya tuh. Itu plus x kurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial dikali dengan sin x gitu ya. Maaf ya Allah. Di sini x diganti 1. Lupa. Oke, lanjut. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, udah yang keempat lagi. Di sini kita pluskan lagi teman-teman. X kurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial dikali dengan cos X gitu ya. Di sini min, karena dia min sin, itu X kurang 1 pangkat 5 per 5 faktorial dikali dengan sin. Ini nggak usah deh, ini dikali aja. Dikali dengan sin kali 1, ya Allah aku lupa. Itu maksudnya tuh, ini 1 ya teman-teman ya, agak maklumin. Lalu untuk yang keenam, ini min juga karena dia min cos ya. Min x kurang 1 pangkat 6 per 6 faktorial dikali cos kali 1 gitu. Nah, di sini kita udah dapat nih ya kan. Lanjut kita umpamain nih. Umpamanya si x kurang 1 ini sama dengan h. Oke, mantap. Jadi ini kita ganti h. Ini aja sih, yang ini kita ganti h. Oke. Lanjut. Lalu untuk yang ini kita turun lagi cos 1 ya. Cos 1 dikurang, ini kan 1 nih. Ini x kurang 1 jadi h. Berarti h per 1 faktorial, nggak usah kita tulis deh. Di sini berarti h sin ya. Sin kali 1. Kurang dengan ini jadi h pangkat 2 per 2 faktorial. 2 faktorial itu berarti 2. Ini nggak usah kita tulis faktorialnya. Kita kali aja 2 kali 1, 2 gitu. Lalu ini cos 1 gitu ya kan. Lalu di sini kita masukin h pangkat 3 per 3. 1 kali 2 kali 3 hasilnya 6. Sin 1. Ditambah h pangkat 4 ya. X kurang 1 pangkat 4 jadi h 4 per 4 faktorial. Berapa 4 faktorial? 1 kali 2. Oh ya, 24. Di cos 1 gitu. Dikurang dengan yang H5 pangkat 5 per 5 faktorial. Berapa 5 faktorial? 120. 24 kali 5. 120 sin kali 1.
kurang dengan H pangkat 6 per 6 faktorial 120 kali 6 berapa tuh? 720 ya. 720 cos 1 gitu. Nah, udah selesai? Enggak, belum selesai, Bro. Masih ada. Di sini untuk yang sin satunya tuh ya, sin 1 tuh dia berapa angkanya kemarin? Oh, kok angkanya kemarin? Angkanya itu adalah 0,8415. Lalu untuk yang cosnya, kenapa nggak sih? Aku lupa. Untuk yang cosnya, dia itu sama dengan 0,5403. Ini harus diingat teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu nyari lagi gitu. Jadi kita turunkan nih ya, kita turunkan. Yang ini nih, kita masukin ke angkanya. Fx sama dengan cosnya berapa? Cosnya adalah 0,5403 ya. Kita ganti langsung nih yang ini menjadi ke pajak kok. Oke, mantap. Dikurang sin satunya berapa? Sin satunya adalah 0,8415. H-nya di belakang aja, dikurang H pangkat 2 per 2. H pangkat 2-nya adalah si si cos ya. Cosnya 0,5403 dipangkatkan 2 dibagi 2. Nah, dapat hasilnya adalah 0,271 H pangkat 2. Lalu ditambah, nah ini H pangkat 3 ya. Untuk sinnya nih, sinnya 0,8415 ini dipangkatkan 3, teman-teman pangkatkan 3, lalu kita bagi 6. Dapat hasilnya adalah 0,1402 H pangkat 3. Lalu kita masukin aja yang ini ya. Nah, ini sebenarnya berlanjut aja sih. Ini kita berlanjutkan aja, sesuaikan aja. Oke. Nah, di sini yang sampai cos untuk yang mana tadi ya? Oh, ini kan yang untuk X sama dengan 1 tuh. Nah, kita lanjut lagi untuk yang X-nya adalah 0. Ini kita masukin Fx sama dengan cos X. X 0-nya sama dengan 0. Oke, ini sama aja nih. Ikutin. Lalu Fx sama dengan cos dikali, ini kita masukin aja nih, sesuai dengan yang ini. Dikali 0 dikurang X kurang 1 per X kurang 0 per 1 faktorial dikali sin kali 0. Ini kita ganti aja jadi 0. X kurang 1 pangkat 2 per 2 faktorial. Astagfirullahaladzim, ini 0. Saya lupa lagi. Jangan sampai lupa ya. X kurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial dikali sin kali 0. Lalu ditambahkan dengan X kurang 0 pangkat 4 per 4 faktorial. Lalu dikali cos kali 0 lagi. Lalu dikali kurang X kurang 0 pangkat 5 per 5 faktorial. Lalu sin 0 kurang X kurang 0 pangkat 6 per 6 faktorial cos 0 gitu. Kita bisa lihat ya di sini kalau yang berhubungan dengan cos dikali 0 berarti 0 ya. Nah, yang berhubungan dengan 0 di cosnya kita hilangkan. Itu ya teman-teman ya. Yang mana aja nih yang hilangin? Nih, ini hilang nih karena dikali 0 kali cos. Mana lagi ini? Kita kali hilangin, kita coret aja. Jadi tersisa tinggal ini dan juga ini. Kita turunin lagi deh. Fx sama dengan Fx-nya kita kurangin ya, yaitu X kurang 0 itu berarti 1 ya. Atau kita tambahkan X juga deh. X kurang 0 sama dengan X per X dikurang ini X pangkat 2 per 2 faktorial ya, yang ini. Lalu yang ini lagi dikurang X pangkat 5 per 5 faktorial. Di sini dia sama-sama sin. Nah, segitu aja dapatnya teman-teman. Oke, di sini kita akan bahas lanjut ke soal nomor 2 gitu ya. Di sini dikatakan tuliskanlah bilangan berikut dalam format standarisasi bilangan titik kambang dalam basis 10. Kemudian buatkan hingga 4 digit di belakang koma atau terdapat pada file buku bab 2. Oke, untuk buku bab 2-nya udah saya baca.
Nah, di sini kita akan langsung menjawab soalnya. Nah, untuk yang pertama nih, 2,7182818 ya. Ini kita akan ubah dengan basis 10-nya dikali dengan 10 pangkat 3. Maaf. Gimana sih dapatnya ini dengan dikalikan 10 pangkat 3? Gitu maksudnya. Caranya teman-teman, di sini kita udah ada kalkulator ya. Aduh, masih ada isinya. Di sini kita masukin aja 2,7182818. Kita bagikan nih dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 berapa? Berarti 1000 ya. 1000. Nah, dapat hasilnya adalah 0,271 gitu. Digantilah jadi 0,00271. Kenapa? Karena ibu mengatakan kita hanya sampai ke 4 digit aja. Jadi sampai sini aja. Dan ini dikali dengan 10 pangkat 3. Nah, mudah kan? Nah, seperti itu aja sebenarnya dia. Lalu yang kedua, itu 5,5655. Nah, ini kita jadikan juga seperti itu. Yaitu 5,5655 kita bagikan dengan 1000. Dapat hasilnya adalah 0,0055. Nah, di sini kalau kita genapkan nih, kita masukkan aja ke angka 6 gitu. Seperti ini. Jadi 0,0056 dikali dengan 10 pangkat 3. Udah. Kita lanjut ke bagian yang C. Yaitu 65,5655. Ini kita masukkan ya. Itu dengan cara sama seperti tadi. Yaitu 65,5655 kita bagi dengan 1000. Dapat hasilnya adalah 0,655. Berarti kita bulatkan aja 0,0656 kali 10 pangkat 3. Nah, beres. Seperti itu aja teman-teman. Oke, kita akan lanjut masuk ke soal nomor 3. Oke, kita akan jawab soal nomor 3. Di sini dikatakan carilah akar persamaan dari Y sama dengan X pangkat 3 tambah 0,11011. X pangkat 2 dikurang 0,1667 sama dengan 0. Nah, pasti kalau kita lihat pertama, wah ini gimana cara nyarinya nih? Tenang teman-teman, ada caranya. Kita diperintahkan untuk menggunakan dua buah metode. Pertama, metode bagi dua dan juga metode regulasi Volsi. Tenang, ini udah kita pelajari di video sebelumnya, jadi tidak perlu khawatir. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian metode bagi dua. Di sini juga ada intervalnya 0 sampai 0,1 dan toleransinya adalah 0,001 gitu. Jadi nolnya banyak nih seperti video sebelumnya. Oke, lanjut aja deh. Di sini kita ada kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Di sini ada iterasinya. Kita gunakan iterasinya kata ibu cuma sampai 3 iterasi aja. Iterasinya di sini ada, lalu di sini ada A, ada C, kita ada tabelnya ya. Lalu ada tabel FA-nya, B-nya dan juga ada yang C-nya. Nah, semoga teman-teman mengerti nih maksudnya apa ini. Oke. Di sini kita akan gunakan pertama adalah untuk iterasi 1. Itu dimana A-nya adalah 0 ya. Nih, A-nya 0. Dan juga B-nya adalah 1 gitu. Di sini B-nya 1. Lalu untuk cari C-nya adalah si A tambah si B, 0 tambah 1, kita bagi dengan 2, ya dapat hasilnya berapa? 0,5, 1 bagi 2, 0,5. Lalu kita masukin FA-nya, sesuai dengan rumus beliau yang di sini yang banyak ini. Di sini kita masukin aja, yaitu, gimana tadi? Kita masukin aja deh, ini kan X-nya kita ganti dengan 0 ya. X-nya kita ganti dengan 0, itu X pangkat 3 tambah 0,11011 dikali dengan 0 pangkat 3. Kenapa 0 X-nya? Karena X-nya kita ganti dengan A gitu. Karena kan ini sini FA bukan FX. Seperti itu. Oke, lanjut. Pangkat 2 dikurang dengan 0,1667. Sudah. Dapatlah hasilnya berapa tuh? Ini kan 0 kali 0, ini kurang 167, berarti ya minus 0,1667 gitu. Nih udah minus koma lagi. Lanjut. Kita kasih ganti sekali ya. Biar tidak memusingkan teman-teman dan saya sendiri gitu. Aduh, agak mengganggu sih garisnya nih.
tidak rapi, udahlah ya. Semua teman-teman paham gitu. Lanjut untuk yang FB. Untuk yang FB kita ganti juga, yaitu apa nih, FB-nya yang ini. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 0,11011 dikali 1 pangkat 3, 2 ya, 2 dikurang 0,1167. Dapatnya berapa? 0,110 kok sih? 0,11011 dikurang dengan 0,1167. Dapatnya apa? Dapatnya adalah 0,009. Oh, ini harusnya B dulu sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kita agak maklumi gitu. Harusnya ini B dulu. Ini C dulu, baru B. Aku salah buat. Gak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah ya kan. Dapat hasilnya adalah sepertinya di sini ada kekeliruan, teman-teman. Ini kan 1, bar 1 kan ada. Ini kita tambahkan 1. Hap, enter. Dapat hasilnya adalah 0,99341 begitu. Nah, lanjut ke bagian iterasi kedua. Kedua di sini ininya jadi berubah. Kenapa? Karena FA kurang X sama dengan FC-nya kurang dari 0, jadi A sama dengan C. Kenapa F dengan C? Jadi C ini berubah jadi A gitu. Jadi di sini A-nya jadi 0,5. Nah, untuk yang ini 0,5 ditambah 1/2 hasilnya adalah 0,75 gitu ya. Di sini tetap 1. Sini kita masukin lagi nih 0,5. Oh, ini lupa deh yang FC-nya, astagfirullahalazim gitu. FC-nya ini panjang sebenarnya nih. Ini kan 0,5 pangkat 2 ditambah 0,0011. 0,1 aja. 0,11 salah dong, 0,11011 gitu. Ya kan? Ya kayaknya. Dikali 0,5 pangkat 2 dikurang 0,167. Dapatnya berapa tuh? Kayaknya kalau aku cari itu lama deh. Kita langsung aja lah ya. Dapat hasilnya adalah 0,1417 gitu. Di sini lanjut kita bagian yang literasi kedua atau iterasi kedua. Di sini 0,5 pangkat 2 ditambah 0,11011 5 pangkat 2 kurang 0,1667 dengan ini sama aja sih sebenarnya sama ini. Dia kan kesini juga gitu. Dapatnya adalah 0,1417 gitu. Nah, di sini yang FB-nya kita masukin lagi yang ini gitu, yang 1 biji. Ini sama berarti jawabannya ya. Secara nggak langsung sama. Karena di sama gitu juga di hasilnya gitu. Kurang 1, ini kurang nih. Kok sama dengan 11 ini 1167 men, 1167. Salah dong. Di soalnya 1667. 1667, aku salah. 1667. Satunya 1 biji. Astagfirullahaladzim. 1667. Typo ya teman-teman ya, maaf. Sebenarnya ini udah aku cari sih, udah jawabannya udah ada. Gitu. Lanjut ya. Nah, di sini yang satu ini sama dengan, ini sama aja sih sama ini. 0,99341. Nah, ini lagi nih yang C-nya baru berbeda gitu. 0,75 pangkat 2 ditambah 0,11011 kali 0,75 pangkat 2 dikurang 0,1667 hasilnya adalah 0,31711. Lanjut ke bagian iterasi ketiga. F sama kurang X yaitu FC itunya lebih dari 0 ya. Kenapa? Emang FC-nya lebih dari 0 ini? FC-nya lebih besar dari 0. Yes. Jadi A-nya sama dengan C, jadi 0,5 juga. Di sini 0,5 ditambah dengan si ini. 0,5 dibagi 2 dapatnya 0,5 0,75 ini. Dibagi 2 dapat hasilnya adalah 0,625 gitu. FB-nya
Di sini FB ditambah dengan C-nya ya kan lebih besar ternyata dari 0. Jadi dia masuk ke yang ini, pindah ke sini. Jadi 0,75 di B-nya. Oke, kita langsung masukin aja sebenarnya. Di sini untuk FA itu 0,5 ya. 0,5 kalau kita singkatkan ya, hasilnya tuh sama aja kayak gini di sini. Ini sama nih. Tentu saja lah ya, biar formal. 1011 0,5 pangkat 2 kurang 0,1667 sama dengan 0,1417. Sama kan? Ya iya, karena yang dikalinya sama gitu. Lanjut ya. Untuk yang ini, untuk yang C-nya. Untuk yang B nih, sorry. Untuk yang B, itu yang ini ya. Jangan terbalik, karena saya tadi lupa menaruhnya gitu. Itu adalah 0,75. Ya, 0,75. Ditambah 0,11011 dikali 0,75 pangkat 2 dikurang 0,1667. Ini sebenarnya hasilnya sama aja sama yang ini gitu. Ya itu aja gitu. Hasilnya adalah 0,3711 gitu. Lanjut untuk yang C-nya. Untuk yang C ini yang ini dia ya. Itu adalah 0,625 pangkat 2 ditambah 0,11011 dikali 0,625 pangkat 2 dikurang 1667. 1667. 0 ya, 0,167. Sama dengan hasilnya adalah 0,120452. Itu teman-teman. Nah, udah untuk yang metode bagi duanya sudah selesai. Ini untuk metode regulasi falsi ya. Sip. Ini A, ini C, ini B, ini FA, ini FB, ini FC. Oh sorry, ini FC, ini FB. Tadi kita tahu kalau di FB-nya itu 0,94341. Lalu yang iterasi 1, ini A-nya 0, B-nya 1, C-nya, aduh ini jadi sempit sekali C-nya nih. C-nya adalah 1. Oh, kita cari sini aja kali ya biar nggak puyeng. Di sini C-nya untuk iterasi pertama gitu ya. Untuk yang C-nya itu 1 dikurang dari FB-nya 0,94341 atau sampai 4 aja boleh. Ini kita bagikan, kita kali ya, kurang aja 1 dikurang 0 per 0,9434 yang dikurang dengan 0,1667. Kenapa tuh 67? Itu sesuai yang tadi juga sih. Yang ini. Nih. Ya dari soalnya sih. Dari yang ini. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita dapat hasilnya, teman-teman. Itu adalah 0,15016. Di sini kita tulis aja. Hasil yang C adalah 0,15016. Nah, lalu kita bisa masukin ke bagian FA-nya nih. FA-nya kita tahu dia juga hasilnya 0, seperti yang tadi di awal bagian ini. Bagian yang ini, yang FA ini, kan dia juga dikali dengan 1 ya. Dikali dengan 0 ya. Jadi kita ikutin aja. Yaitu 0,1667. Jadi nggak usah dicari balik lagi. Nah, untuk yang FC-nya kan dikalinya agak banyak tuh ya. Ya kan? Ya adalah 0,150 0,516 pangkat 2 ditambah pangkat 3 ditambah 0,11011 dikali dengan 0,15016 pangkat 2 dikurang 0,1667. Nah, hasilnya berapa tuh? Hasilnya didapat adalah 0,16083. Sebenarnya aku juga udah nyari. Nah, lanjut untuk yang iterasi kedua.
Iterasi kedua apa? Iterasi kedua itu adalah FA dikali dengan FC ya kan ya. Nah, ini ternyata lebih besar dari FA dikali FC, ternyata lebih besar nih dari 0. Jadi kenapa? Jadi dia yang C ini pindah ke sini dapat hasilnya 0,016 gitu. Nah, untuk yang C-nya kita cari lagi iterasi kedua gitu. C-nya 1 dikurang, ini pasti sama ya, karena dia kan dikali 1 gitu. Di sini pasti sama 94341, dan di FA-nya juga sama 0,1667. Jadi tidak perlu berdebat teman-teman. Kita lanjut. Di sini 1 dikurang 0,9434 aja. Terus kita kalikan dengan 1/0, lalu dibagikan dengan 0,9434 dikurang dengan 0,1667. Dapat hasilnya adalah 0,16083 gitu. Maaf, ini kan harusnya kan bukan 0 ya. 1 dikurang dengan 1 dikurang dengan 0, inilah yang ini, yang kan A-nya lagi dong. 0,15016. Dah, dapat hasil C-nya adalah 0,16083. Yang B-nya tetap, yang C-nya lagi kita masukin nih. C-nya adalah 0,15016 pangkat 3. Kok C-nya itu deh? Bukan deng, bukan itu. Salah saya men. Itu adalah 0,16083 pangkat 3 ditambah 0,11011 dikali dengan 0,16083 pangkat 2. Ya. Kurang dengan 0,1667. Ntar kita coba cari hasilnya dulu ya. Oke, pokoknya hasilnya tuh segini deh. Itu hasilnya 0,178 gitu. Nah, kita langsung masuk yang ke bagian iterasi ketiga. Iterasi ketiga, FA kali FC ternyata lebih besar dari 0, dan jadi berubah lagi deh. Di sini juga tetap 1, B-nya. Jadi di sini adalah Oke teman-teman, beginilah hasil dari pencarian kita untuk soal yang 3 dengan metode regulasi fasi. Oke, kita lanjut ke bagian Microsoft Excel-nya. Cus. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke bagian Excel-nya nih. Di sini kita ada iterasinya. Iterasinya adalah 1 yang pertama, dan A-nya adalah 0, lalu B-nya adalah 1 sesuai dengan selang kita ya. Nah, untuk mencari C ini, teman-teman carinya adalah sama dengan si A ini ditambah dengan si B lalu dibagi 2.
Jangan lupa dibuka kurung. Nah, di sini kita bagi dengan 2. Oke. Nah, di sini untuk yang FA-nya kita masukkan aja sama dengan sesuai dengan rumus aja. FA-nya adalah 0 ini dipangkatkan 2, pangkatkan 3, lalu dijumlahkan dengan 0,11011 yang dikali dengan A juga yang dipangkatkan dengan 2, lalu dikurang dengan 0,1667. Dapat hasilnya adalah 0,1167 ya. Oke, lanjut untuk cari yang FC-nya nih. Untuk yang cari FC sama aja rumusnya. Kita masukkan aja yang ini, yaitu yang C pangkatkan 3, lalu kita jumlahkan dengan 0,11011 yang dikali dengan C juga dengan pangkat 2, lalu dikurang 0,1. Oke. Nah, yang B-nya lagi deh. Yang B-nya sama aja, ini dikalikan dengan dipangkatkan 3, lalu dijumlahkan 0,1011 yang dikalikan dengan B juga yang dipangkatkan 2, dikurang dengan 0,1667. Entarkan. Nah, lalu kita ambil yang iterasi kedua. Nah, untuk yang cari A ini, dia akan berubah sesuai dengan ini lebih besar nggak sih dari ini. Kalau lebih besar, dia akan pindah. Nah, gini aja di caranya. Sama dengan, ya. Oh, mic-nya jauh dong. Nggak apa-apa deh. Sama dengan jika si FA ini, aduh maaf, kok kurungnya lupa. Jika si FA ini dikalikan nih dengan si FC, ya kan? Jika dia lebih kecil dari 0, maka dia akan menghasilkan ini ataupun yang C gitu. Buka kurung. Nah, berarti nilai 5. Nah, yang untuk yang C gimana? Ini sama aja sama yang tadi kita turunkan. Kenapa nih? Karena ini masih kosong. Di sini juga menggunakan if ya, karena B-nya juga menyesuaikan. Di sini if jika si FC-nya ini dikalikan dengan FB dan dia lebih kecil dari 0 ya, maka dia akan menghasilkan B atau juga si C gitu. Kurung, nah hasilnya 1. Dapat adalah C-nya jadi 75. Nah, ini kita masukin aja sih, langsung aja kita tarik aja ke bawah. Astagfirullahaladzim, dia nyari kara-kara. Oke, sip. Nah, untuk yang RA-nya, kita cari yang di bagian iterasi kedua, sama dengan absolut nih ya, absolut dari si ini, dari yang C-nya ini dikurangkan dengan yang C pertama, iterasi yang pertama, lalu kita bagikan dengan si C lagi. Dapat hasilnya sekian. Nah, di sini kita lihat nih, dia lebih kecil nggak sih dari relasi dari apa? Yang terbatasnya. Kita masukin aja. Oke, di sini sama dengan masukin ini dan kita buat lebih kecil nggak sih dari yang ini. Nah, karena ini bakalan turun ke bawah kalau kita tidak ikat nih. Kita harus ikat dulu dengan $. Nah, ternyata false. Kita tarik aja di sampai bawah sampai kita jumpa dia true. Oke, masih false, teman-teman. Oke, nah di sini kita jumpa ya true-nya dia ada di iterasi ke-11 gitu. Nah, udah nih yang bagian metode bagi 2. Lanjut kita bagian yang metode regulasi. Oke, tadi itu penjelasan mengenai metode bagi 2 dan juga metode regulasi. Semoga teman-teman bermanfaat ya materinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.